hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-Dimashqi Asy-Syafi'i nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un adapun ini itu ada satu cabang. Far'un adapun ini itu ada satu cabang. As-sahihu al-masyhuru. As-sahihu adapun qaul. As-sahihu adapun yang adapun qaul yang sahih. As-sahihu adapun qaul yang sahih, al-masyhuru yang masyhur. Itu annal mar'ata, sesungguhnya perempuan. Itu annal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu latas taqillu tidak bisa lepas. Itu latas taqillu tidak bisa lepas siapa mar'ah bil fashi dengan fasah. Bil fashi dengan fasah. Bal la buddha. Bal akan tetapi itu la buddha tidak bisa tidak. La buddha tidak bisa tidak. Apa minar rof'i dari melapor. Apa minar rof'i dari melapor ilal hakimi kepada hakim. Ilal hakimi kepada hakim. Kama seperti keterangan fil inati di dalam kasus impotensi. Fil inati dalam kasus impotensi. Li'annahu karena sungguhnya kelakuan itu amrun perkara mujtahidun yang diijtihadi. Itu amrun perkara mujtahidun yang diijtihadi. Fihi di dalam amr. Fihi dalam amr. Wakila dan diucapkan laha itu bagi mar'ah antafsakho akan jika memfasah siapa mar'ah binafsiha dengan dirinya mar'ah. Antafsakho akan jika memfasah siapa mar'ah binafsiha dengan dirinya mar'ah. Karoti seperti layaknya mengembalikan. Karoti seperti layaknya mengembalikan barang bil aibi sebab cacat. Bil aibi sebab cacat. Fa'ala sahihi maka itu di atas qaul sahih. Idza tsabata ketika berlaku. Idza tsabata ketika berlaku indahu di sisi zaud. Indahu di sisi zaud. Apal i'saru sifat mempersulit. Apal i'saru sifat mempersulit. Tawalla maka beralih siapa zaujah. Tawalla maka beralih siapa zaujah. Al-fasho akan fasah. Al-fasho akan fasah binafsihi dengan dirinya zaud. Binafsihi dengan dirinya zaud. Au adana atau memberi izin siapa zaud. Au adana atau memberi izin siapa zaud laha kepada mar'ah intafsaho jika itu paling andi ya, masa langsung in. Intafsah ya siapa les intafassaha jika memfasah siapa mar'ah. Intafsaha jika memfasah siapa mar'ah. Intafsah gitu ya. Intafsah jika memfasah siapa mar'ah. Falau lam tarfa maka meskipun tidak melapor siapa mar'ah. Maka meskipun tidak melapor siapa mar'ah ilal qadhi kepada hakim. Wa fasakhot dan memfasah siapa mar'ah binafsiha dengan dirinya mar'ah. Binafsiha dengan dirinya mar'ah. Li'ilmiha karena mengetahuinya mar'ah. Li'ilmiha karena mengetahuinya mar'ah bi'ajzihi dengan sifat lemahnya zaud. Bi'ajzihi dengan sifat lemahnya zaud. Lam yang fut maka tidak bisa dilanjutkan. Lam yang fut maka tidak bisa dilanjutkan fid dhahiri dalam qaul di dalam qaul yang dhahir. Fid dhahiri dalam qaul yang dhahir. Wahal tetapi apakah yang fut bisa berlanjut, yang fut bisa berlanjut batinan secara batin
wajhani, maka ada dua wajah. Qala telah berkata siapa imamu imam, alladzi yang yaqtadihi mencocoki akan alladzi, yaqtadihi mencocoki akan alladzi apa kalamul a'immati kalamnya para imam, apa kalamul a'immati kalamnya para imam, itu annahu sungguhnya kelakuan itulah yang fut tidak bisa berlanjut atau lestari, la yang fut tidak bisa berlanjut atau lestari batinan secara batin. Wa'lam dan ketahuilah apa annal qadhi sesungguhnya hakim itu innama yafsahu sesungguhnya fasah siapa hakim, innama yufassihu gitu ya, innama yufassihu sesungguhnya memfasah siapa hakim, au yu'adzinu atau memberi izin siapa hakim, laha kepada mar'ah fihi dalam fasah ba'da imhalihi setelah berlalunya hakim atau menundanya hakim juga boleh. Salah tata ayyamin di dalam 3 hari. Salah tata ayyamin dalam 3 hari. Bayanya min i'sarihi mulai dari hari mempersulitnya zaud, min i'sarihi dari mulainya hari mempersulitnya zaud fil ashahi dalam qaul yang paling sahih. Allahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Far'un adapun ini itu ada satu cabang. Lahu ummu waladin. Lahu itu bagi zaud ummu waladin adapun budak ummu walad. Ummu waladin adapun budak ummu walad. Wa ajuza dan lemah siapa zaud an nafaqatiha dari menafkahi ummu walad. Famin Abi Zaid, maka itu dari Abu Zaid. Famin Abi Zaid, maka itu dari Abu Zaid, annahu sungguhnya kelakuan. Annahu sungguhnya kelakuan itu yujbaru dipaksa siapa zaud ala itkiha di atas memerdekakan ummu walad. Ala itkiha di atas memerdekakan ummu walad wa tazwijiha dan menikahkan ummu walad. In wajada jika menemukan siapa zaud atau siapa sayyid juga boleh. In wajada jika menemukan siapa zaud atau siapa sayyid khotiban akan orang yang melamar, raghiban akan orang yang suka. Waqala dan berkata siapa Abu Zaid, ghairahu akan selainnya yujbaru ala itkiha, ghairahu akan selainnya yujbaru ala itkiha. Rupanya la yujbaru tidak dipaksa siapa zaud atau sayyid, la yujbaru tidak dipaksa siapa zaud atau sayyid alaihi di atas itkiha, alaihi di atas itkiha. Bal yukhalliha akan tetapi menyendirikan siapa zaud akan ummu walad, menyendirikan siapa zaud akan ummu walad atau membiarkan juga bolehlah. Litakas subah supaya bekerja siapa ummu walad, watung dan menafkai siapa ummu walad ala nafsiha di atas dirinya ummu walad. Kanda seperti ini keterangan dakarahu telah menuturkan akan siapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Wasahhaha dan telah mensahihkan siapa An-Nawawi, Imam Nawawi fi Ziyadatir Raudhati dalam kitab Ziyadatur Raudhah. Atsani akan yang kedua. Atsani akan yang kedua. Allah adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Qala telah berkata siapa musannif. Lanjut aja dulu ya. Faslun adapun ini itu ada satu fasal. Fil hadonati di dalam bab perawatan atau pengasuhan. Fil hadonati dalam bab perawatan atau pengasuhan anak. Wa idza faraqo dan ketika telah menceraikan siapa ar-rajulu orang laki-laki,
telah menceraikan siapa ar-rajulu orang laki-laki zaujatahu akan istrinya rajul, zaujatahu akan istrinya rajul, walahu dan itu bagi rajul, walahu dan itu bagi rajul minha dari zaujah, minha dari zaujah, waladun adapun anak, waladun adapun anak, fahiyya maka adapun zaujah anak laki-laki maksudnya ya, waladun adapun anak laki-laki, fahiyya maka adapun zaujah itu ahakun yang lebih berhak, itu ahakun yang lebih berhak bihadonatihi dengan pengasuhannya walad, bihadonatihi dengan pengasuhannya walad ila sab'i sinina sampai usia 7 tahun, sampai usia 7 tahun, tsumma yukhayyaru kemudian disuruh memilih siapa walad, kemudian disuruh memilih siapa walad baina abawaihi di antara kedua ibu bapaknya walad, di antara kedua ibu bapaknya walad, fa ayyuhuma maka mana-mana abawaihi, fa ayyuhuma maka mana-mana abawaihi itu ikhtaro memilih siapa walad, itu ikhtaro milih siapa walad, sulima maka diserahkan, sulima maka diserahkan siapa walad ilaihi kepada ayyuhuma ikhtaro, ilaihi kepada ayyuhuma ikhtaro. Al-hadonatu adapun pengasuhan, al-hadonatu adapun pengasuhan, lafadz hadonah itu bi fathil ha'i dengan fathah haknya, hiya adapun hadonah itu ibaratun suatu istilah anil qiyami dari pendirian, anil qiyami dari pendirian, bihifdiman dengan menjaga orang, bihifdiman dengan menjaga orang, layu mayazu yang tidak bisa diistimewakan, layu mayazu yang tidak bisa diistimewakan, walayas taqilu dan tidak bisa dipisahkan, walayas taqilu dan tidak bisa dipisahkan siapa man bi amrihi dengan perkaranya, dengan perkaranya hafid gitu aja, bi amrihi dengan perkaranya hafid, wa tarbiyatihi dan pendidikannya hafid, bima dengan barang yasluhu yang bisa membagusi apa, yuslihuhu yang bisa membagusi apa amr, yastaqiluhu yang yuslihu yang bisa membagusi apa amr akan man, wa wiqayatuhu dan penjagaannya man, wa wiqayatuhu dan penjagaannya man amma dari barang yu'dihi yang bisa menyakiti apa ma akan man, yang bisa menyakiti apa ma akan man. Wahya adapun hadonah itu nau'un suatu macam, itu nau'u wilayatin suatu macam penguasaan, itu nau'u wilayatin suatu macam penguasaan, illa annaha kecuali sungguhnya hadonah, illa annaha kecuali sungguhnya hadonah itu bil inathi dengan perempuan, bil inathi dengan perempuan itu alikun yang lebih patut, itu alikun yang lebih patut, li'annahunna karena sesungguhnya al-inath, li'annahunna karena sesungguhnya al-inath itu asfaku yang lebih sayang, itu asfaku yang lebih sayang, wa ahda dan lebih menunjukkan, wa ahda dan lebih menunjukkan ila tarbiyati kepada pendidikan, wa asbaru dan lebih sabar, alal qiyami di atas menjalani, alal qiyami di atas menjalani biha dengan hadonah, biha dengan hadonah, wa asyaddu mulazamatil atfa wa asyaddu mulazamatin dan lebih kuat kebersamaannya, wa asyaddu mulazamatin dan lebih kuat kebersamaannya lil atfali kepada anak, lil atfali kepada anak, wa mu'natil hadonati, wa mu'natul hadonati adapun biaya pengasuhan, wa mu'natul hadonati adapun biaya pengasuhan itu alal abi di atas bapak, itu alal abi di atas bapak, li'annaha karena sunya hadonah itu min asbabil kifayati sebagian dari beberapa sebabnya kecukupan,
Sebagian dari sebabnya kecukupan kan nafakoti seperti nafakoh. Fa'idha faroko, maka ketika menceraikan siapa arriku budak murni, siapa arriku budak murni, arrojulu yang laki-laki, arrojulu yang laki-laki, zaujatahu akan istrinya rojul, zaujatahu akan istrinya rojul, fal ummu maka adapun ibu, fal ummu maka adapun ibu itu ahakku yang lebih berhak, bihadonatil waladi dengan pengasuhannya anak, bihadonatil waladi dengan pengasuhannya anak, minhu dari arriku arrojulu, minhu dari arriku arrojulu, wa min ghairihi dan dibanding selainnya, wa min ghairihi dan dibanding selainnya ummun, wa min ghairihi dan dibanding selainnya ummun, bayanya minan nisa'i dari beberapa perempuan, bayanya minan nisa'i dari beberapa perempuan, bisyuruti dengan beberapa syarat, bisyuruti dengan beberapa syarat, allati yang tak datang siapa, tak datang siapa ummun, wahtaja dan mengambil hujjah, wahtaja dan mengambil hujjah litakdimiha untuk mendahulukannya ummun, litakdimiha untuk mendahulukannya ummun, bima dengan apa, bima dengan barang, apa bima dengan barang, rawa yang telah meriwayatkan siapa Amru bin Syu'aib, Amru bin Syu'aib an abihi dari bapaknya Amru bin Syu'aib, an jaddihi dari kakeknya Amru bin Syu'aib, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ja'athu telah datang akan Rasul, itu ja'athu telah datang akan Rasul siapa imro'atun seorang perempuan. Faqalat maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibni sesungguhnya anak laki-lakiku, inna ibni sesungguhnya anak laki-lakiku, hada yang ini, hada yang ini, itu karena ada apa, itu karena ada siapa ibni, itu batni, perutku, itu karena ada siapa ibni, itu batni perutku, lahu yang itu bagi ibni, lahu yang itu bagi ibni, wi'aan ada tempat bernaung gitu ya, wi'aan ada tempat bernaung, watadyi dan adapun kedua susuku, watadyi dan adapun kedua susuku, lahu bagi ibnu, lahu bagi ibni siqoan ada siraman, siqoan ada siraman, wahijri dan adapun ayunanku, wahijri adapun ayunanku, lahu bagi ibni itu khiwaan ada apa ya, itu khiwaan ada yes, penjagaan yes, gitu aja, itu khiwaan ada penjagaan. Wa inna abahu dan sesungguhnya bapaknya ibni, wa inna abahu dan sesungguhnya bapaknya ibni itu tolakoni telah mentalak siapa abahu akan aku, telah mentalak siapa abahu akan aku, wa aroda dan menghendaki siapa ibni ayyan za'ahu jika melepas siapa abahu, ayyan za'ahu jika melepas siapa abahu akan ibni, minni dariku, minni dariku. Faqala maka bersabda siapa Rasul, di belakang ya failnya. Faqala maka bersabda laha kepada mar'ah, laha kepada mar'ah atau laha kepada imro'ah siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti adapun kamu itu ahakun yang lebih berhak, anti adapun kamu itu ahakun yang lebih berhak, bihi dengan ibni, bihi dengan ibni, malam tangkihi selagi belum menikah siapa kamu, malam tangkihi selagi belum menikah siapa kamu. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wal Hakim dan Imam Hakim. Waqala dan telah
kata siapa Hakim, sahihul isnadi, itu hadis yang sahih sanadnya. Tsumma innama yuhkamu bitifli lil ummi dunal abi. Udah cukup dulu. Penjelasan. Agak pusing Mbak Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuki pada cabang yang baru. Sebenarnya kemarin ada cabang yang belum dijelaskan, tapi sampean bisa dipelajari sendiri ya cabang yang kemarin. Kira-kira bagaimana kalau mempelajari tentang kasus-kasus cabang seperti ini, yang harus pertama yang harus kita bayangkan itu kira-kira ini situasinya bagaimana, jadi gitu. Soalnya kalau mau memecahkan masalah atau memahami suatu masalah, itu yang perlu diperhatikan itu deskripsinya masalah itu dulu. Deskripsi atau penjelasan dari masalah itu dulu. Difahami masalahnya, oh masalahnya begini, situasinya begini. Seperti kayak misalkan yang baru ini. Far'un as-sahihul masyhur anal mar'ah la tastaqillu bil fashi. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya adalah bahwasannya seorang perempuan itu nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Jadi gitu. Jadi seorang perempuan itu nggak bisa, sebagaimana dia menikah itu nggak bisa menikahkan dirinya sendiri, maka dalam hal perceraian pun juga begitu sama. Nggak bisa memfasah dirinya sendiri. Nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Nah, balabudda minar raf'i ilal hakim. Kalau mau fasah, maka yang harus dilakukan apa? Melapor. Pertama tindakannya adalah melapor ke hakim. Soalnya al-hakimu waliyun liman la waliyalahu. Itu paling puncak-puncaknya. Dan dulu itu pada waktu menikah juga, menikahnya kan ada di hadapan hakim, ya kan? Ada di hadapannya hakim. Petugas KUA itu kan berarti kan menduduki hakim, menduduki qadhi. Nah, maka dari itu untuk mengajukan fasah pun juga begitu. Jadi melakukan fasah pun juga begitu, nggak sembarangan. Dah, aku sekarang sudah nggak suka lagi dengan kamu, langsung difasah. Enggak bisa. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sekali kata itu kok keluar langsung jadi. Sekali kata talaknya kok keluar langsung jadi saat itu. Pokoknya memakai lafadz soreh, talak, cerai, putus. Pokok memakai lafadz soreh, maka langsung jadi. Makanya jangan main-main dengan apa nanti, dengan jangan mancing-mancing dengan kata-kata suami. Tiga hal itu. Ya, pokoknya kalau itu kok terjadi, maka langsung putus. Kalau perempuan, kalau zaujah harus lapor. Nggak bisa sembarangan. Nanti nggak ada bedanya dengan apa? Dengan pelacuran nanti. Jadi ada hikmah hukumnya itu ke sana. Nanti nggak ada beda. Kalau misalkan kok itu kok nggak ada harus lapor dulu, nanti nggak ada bedanya dengan pernikahan dengan pelacuran, sama saja nanti. Makanya ada aturan dalam syarak ini. Jadi ada aturannya, ada aturan mainnya. Ada kama fil inati, termasuk dalam kasus misalkan si suami mengalami innah. Mengalami innah. Apa kemarin yang annah atau innah itu apa artinya? Impoten. Jadi misalkan dalam kasus impoten, yang tahu bahwasanya impoten dan tidak kan si perempuan, kan si istrinya sendiri. Suami orangnya ternyata impoten. Masa hal-hal semacam itu mau diobralkan dulu, mau dilapor-lapor, diomong-omongkan keluar? Kan enggak.
Nah, untuk mengetahui hal tersebut maka dilaporkan ke hakim. Baru setelah dihakim terus kemudian oleh hakim untuk hakim itu tujuannya mengecek kebenaran apakah benar bahwa ini adalah mengalami begini-begini. Kalau benar maka hakim berhak untuk menceraikan. Jadi menceraikan. Jadi gitu. Yang dibenarkan. Jadi kama fil innati di annahu amrun mujtahidun fihi, sebab innah itu adalah amrun mujtahidun, perkara yang bisa diijtihadi. Artinya kadang-kadang kelihatannya impoten tapi ternyata bisa diobati, berarti nggak impoten. Nggak bisa upacara ternyata bisa diobati dengan dibelikan obat, berarti nggak kan, berarti bukan impoten kalau seperti itu kan. Nah, jadi perkara itu amrun mujtahidun, kecuali kalau memang sudah permanen. Nah, itu sudah kasusnya sudah kasus lain. Ya, maka dari itu harus melapor terlebih dulu. Wakilalaha antafsakho binafsiha karroti bil aid. Memang ada qaul yang menyatakan bahwasannya perempuan itu bisa memfasah dirinya, tapi ini kil. Kalau kil itu berarti statusnya dhaif. Kin. Bella juga gitu, sama. Jadi itu ya. Jadi kalau kil itu biasanya lemah. Kalau lemah itu jangan dipakai untuk berpendapat. Kalau sudah ada di fikih seperti ini, kalau misalkan ini adalah dhaif, pendapat yang dhaif, jangan dipakai untuk pendapat, kecuali karena satu hal. Jadi qaul dhaif itu boleh dipakai kecuali dalam kondisi satu hal pokoknya. Apa itu? Kondisi betul-betul sudah kepepet dan tidak ada lagi pilihan lain, harus memakai qaul dhaif. Maka dari itu boleh memakai qaul dhaif, tetapi ada kafarotnya. Dengan memakai qaul dhaif itu ada risikonya. Risikonya berupa apa? Ya tergantung pada apa yang dipakai. Nanti ada sendiri. Jadi harus berusaha untuk memakai qaul yang sahih. Itu intinya. Ya, jadi idza sabata indahu fa'ala sahih. Jadi fa'ala sahih idza sabata indahul i'sar tawallal fasqa bi nafsihi au adina laha au adzana laha intafsakho. Jadi menurut qaul yang sahih, kalau misalkan betul dengan apa yang dilaporkan oleh si zaujah tersebut, maka hakim punya wewenang. Wewenangnya apa? Tawallal fasqa bi nafsihi, jadi mengutus atau memberikan kuasa kepada pihak istri untuk melakukan fasah. Jadi untuk memberikan fasah. Terus kemudian au adzana laha intafsah falau lam tarfa ilal qadhi, atau memberikan wewenang kepada si perempuan. Kalau memang itu benar, maka diberikan wewenang untuk memfasah dirinya tanpa harus melapor. Berarti kan sudah izin mutlak dari hakim kalau seperti itu. Suami saya impoten, benar? Iya. Sudah pernah diobati? Sudah. Terus setelah diobati ternyata masih bisa apa enggak melakukan? Bisa, tapi cuma sebentar. Apanya yang sebentar? Nggak tahu. Ketuk-ketuk pintu habis itu terus hilang. Dan itu berkali-kali, misalkan ya berkali-kali, kan nggak mungkin mau dibiarkan saja. Nah, dalam kondisi semacam itu boleh untuk memfasah dirinya asalkan sudah diberikan wewenang kepada pihak hakim. Ya kalau memang si perempuan memang nggak bisa istilahnya itu nggak betah dengan model yang seperti itu, boleh dia memfasah dirinya. Jadi boleh melapor hakim terus kemudian mengajukan fasah. Jadi boleh fasah. Soalnya
khawatirnya kalau dibiarkan justru malah jatuh kepada zina. Khawatirnya kan di situ. Adanya perselingkuhan dan lain sebagainya kan biasanya karena faktor-faktor semacam itu. Jadi ada perkara kemudian dipendem saja. Ingat ya bahwasanya keputusan sesuatu itu yang penting satu, agama itu yang didahulukan. Jadi bukan kemudian karena saya masih sayang atau apa, bukan itu standar ukurnya, itu bukan di situ. Standar ukurnya itu adalah apa yang saya lakukan ini sah atau tidak secara agama. Jadi gitu. Jadi sah atau tidak secara agama. Soalnya namanya manusia itu nggak bisa dijamin. Sekarang kelihatannya sayang-sayang, setelah 1 tahun sudah berubah, 2 tahun tambah lagi, 3 tahun yang handuknya di mana? Nih, lempar dari jauh jebret, kayak film, kayak di iklan TikTok. Setelah 4 tahun sudah lain lagi. Nih, lempar kaca sudah tanpa mandang. Nih, 5 tahun apalagi, 10 tahun yang diserahkan bukan handuk, bisa bukan serbetnya dapur. Dek, mana handuknya? Nih, serbet dapur yang di bawah. Udah beda lagi. Jadi itu ya. Jadi yang diutamakan itu khawatir jatuh kepada zina. Nah, zina itu hal yang sesuatu yang dilarang oleh agama, ya diharamkan, dilaknat dunia akhirat. Makanya kemudian itu yang dimenangkan. Boleh mengajukan fasakh, boleh. Jadi boleh mengajukan fasakh, boleh. Jadi jangan takut. Dulu katanya janji sehidup semati, ternyata begitu salah satu impotensi ternyata terus kemudian tidak mau bersama lagi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan itu. Ya. Jadi ada perintah lain dalam agama yang memang harus kita pedomani. Wa fasakhot bi nafsiha li ilmiha bi ajzihi lam yangfut fid dhahir. Boleh untuk memfasakh dirinya karena sifat mengetahuinya si mar'ah tadi bi ajzihi, dengan sifat lemahnya zaud untuk menunaikan hal-hal yang terbukti. Nah, wahal yang fudub, kalau dengan mengetahui kondisi dohir saja itu hukumnya adalah lam yang fud fid dohir. Jadi misalnya, jadi secara dohirnya itu setelah diajukan fasakh itu terus kemudian ternyata tidak diterima, apakah itu bisa berpengaruh terhadap batin? Jadi istilahnya fasakh secara dohir, apakah itu juga otomatis fasakh secara batin, atau sebaliknya? Secara dohir tidak bisa fasakh, apakah secara batin itu termasuk bisa fasakh? Ada kan orang ya, bencinya sudah setengah mati dengan pasangannya misalkan. Bencinya sudah setengah mati sampai ubun-ubun. Tapi mau cerai nggak bisa. Mau cerai itu nggak bisa. Si perempuan mau memfasakh juga nggak bisa. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi secara dohir tadi? Secara dohir kan dia masih bersama suami istri. Bagaimana dengan secara batinnya? Apakah secara batin masih termasuk suami istri? Kalau secara batin tidak termasuk suami istri, bagaimana kalau terjadi jima secara dohir? Hukum jimanya terus bagaimana? Apakah dihukumi sebagai zina ataukah dihukumi sebagai suami istri? Jadi kan gitu. Tadi jawabannya bagaimana jawabannya? Wajhani. Qala al-imam alladhi yaqtadihi kalamul a'immah annahu
la yangfut batinan. Jadi kalau secara dohir kok lam yangfut, maka secara batin juga lam yangfut, sama. Itu kalau dalam urusan fasakh gitu ya. Fasakh itu kan didahului oleh si perempuan melapor. Beda dengan talak. Kalau talak itu si laki-laki yang mengajukan laporan, atau yang apa istilahnya, yang mengeluarkan kata-kata duluan. Itu jadi harus bisa membedakan untuk itu. Wa'lam anal qadhi innama yafsahu au adina au ya'danu au yu'adzinu laha fihi ba'da imhalihi thalathata ayyamin min sari fil asaq. Dalam kondisi ketika setelah disampaikan laporan dari si zaujah, qadhi itu jangan langsung memutuskan, oh ya nggak apa-apa ini, langsung diputuskan saja, oh ya baik, laporan sampean saya terima dan sekarang juga kita sampaikan fasah, jebret. Bukan seperti itu, tapi harus ada imhal. Imhal itu apa? Asalnya dari kata mahlan. Artinya apa? Apa mahlan? Apa artinya mahlan? Pelan. Jadi kalau begitu, kalau imhal itu berarti maknanya menjadi bagaimana? Melakukan penundaan. Jadi istilahnya itu ditunggu terlebih dahulu, diberi pilihan terlebih dahulu, ditunda. Tidak harus langsung diputuskan saat itu, ditunda sampai berapa hari minimal. Ba'da imhalihi salatata ayyamin. Jadi penundaannya adalah 3 hari. Dilakukan penundaan selama 3 hari. Dihitung mulai kapan? Min i'sarihi. Jadi dihitung mulai dari awal ketika terjadi tuduhan fasakh. Misalkan tuduhan fasahnya itu adalah disebabkan karena i'saruz zaud fil nafaqati atau fil jima'i atau pokoknya yang seperti yang tempo hari lah, fil it'am dan lain sebagainya. Maka tugasnya hakim yang pertama adalah setelah menerima laporan itu imhalihi terlebih dahulu. Jadi jangan langsung saja. Kalau pedomannya temannya Pak Sam dulu itu pernah bilang, kalau misalkan kok itu yang mengajukan laporan itu kok masih muda, nggak apa-apalah, agak sedikit dipercepat. Tapi kalau sudah tua banget yang lapor kayak gitu, justru malah kalau misalkan terjadi cerai itu malah tambah nggak maslahah. Maka kondisi seperti itu agak sedikit dipersulit saja. Kalau pedomannya temannya Pak Sam dulu, ya segala sesuatunya melihat-lihat kondisi lah ya. Kalau misalkan kondisinya itu kok ternyata itu bisa berpengaruh terhadap kemaslahatan salah satu pihak, maka ya lebih baik sesuai dengan itu tadi keputusannya. Ya tugasnya hakim memang harus bisa menangkap potensi-potensi seperti itu. Untuk yang berikutnya itu tentang masalah walad. Jadi masalah walad. Walad itu berarti budak yang pernah dijima oleh sayyidnya. Jadi budak yang dijima oleh sayyidnya dan kemudian punya keturunan. Jadi punya keturunannya dari si sayyid tadi itu, maka budak itu disebut dengan istilah walad. Ya, budak walad. Nah, budak walad seperti ini ternyata setelah walad itu punya anak, terus kemudian si sayyid itu jatuh miskin, tidak bisa memberikan nafkah atau mengalami ajizun, lemah, sudah tidak kuat lagi upacara yang dan lain sebagainya. Nah, karena sudah tidak kuat lagi semacam itu tadi, pokoknya dalam hal 3 hal yang tempo hari sudah kita sampaikan, ya, 2 hari yang sudah kita sampaikan,
Nah sementara waladnya juga masih muda. Namanya orang muda itu kan masih gejolaknya kan masih tinggi. Kalau dibiarkan justru malah berbahaya. Tapi ini budak. Tapi ini budak, walad itu kan budak. Kan tidak boleh untuk dijual. Soalnya sudah menjadi walad. Jadi kalau dijual nanti hilang sifat merdekanya. Jadi potensi untuk merdekanya itu hilang. Nah, padahal dia itu punya potensi untuk merdeka. Potensi untuk merdekanya apa? Potensi untuk merdekanya itu apa? Kapan? Kalau si Sayyid meninggal. Jadi si Sayyid meninggal dia langsung merdeka. Kalau mualad. Nah di sini si Sayyid tadi itu tidak bisa untuk memberikan nafkah. Terus bagaimana dengan kondisi si mualad yang masih muda semacam tadi itu? Kalau dibiarkan kan juga kasihan. Ada beberapa keputusan menurut Abu Zaid, annahu yujbaru ala itkiha. Menurut Imam Abu Zaid itu berarti gurunya masih muridnya dari Imam Abu Hanifah. Ya, masih muridnya dari Imam Abu Hanifah. Termasuk bagian dari gurunya Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Zaid itu diputuskan bahwasannya si Sayyid dipaksa untuk memerdekakannya, soalnya nggak boleh dijual, jadi harus dimerdekakan. Abu Zaid. Terus kemudian setelah dimerdekakan, watazwijaha, dipaksa untuk menikahkannya. Si muwalad tadi dipaksa untuk menikahkannya. Terus kemudian selain itu nikahkannya tadi itu kapan? In wajada khotiban raghiban. Kalau ditemukan ada orang yang suka atau orang yang menyukai dari si budak tadi itu pendapat Abu Zaid yang pertama. Terus tapi juga ada pendapat lain. Nah, pendapat lainnya itu mengatakan bagaimana? Waqala ghairuhu la yujbaru. Berdasarkan kaul lainnya itu tidak disuruh, tidak dipaksa untuk tidak dipaksa untuk memerdekakannya. Bal yukhalliha. Yukhalliha tadi maknanya apa? Menyendirikan. Maksudnya menyendirikan itu bagaimana? Ya membiarkannya bagaimana? Litakas subba watung fiqa ala nafsiha. Jadi dibiarkan untuk bekerja sendiri, terus kemudian untuk menafkahi dirinya sendiri. Soalnya si Sayyid sudah nggak mampu lagi untuk memberikan nafkah. Tapi statusnya masih status budak. Loh, bagaimana kalau misalkan melarikan diri? Budak melarikan diri dari Sayyid itu hukumnya adalah maksiat. Jadi budak melarikan diri dari Sayyid itu hukumnya maksiat, nggak boleh. Jadi tidak diperbolehkan. Hukumnya termasuk maksiat, dosa. Loh, bukankah ini hubungannya dengan manusia? Iya, tapi statusnya itu masih status barang. Jadi barang milik. Pokoknya kalau masih budak, statusnya maka masih barang milik. Beda dengan statusnya perempuan yang dinikah. Kalau perempuan yang dinikah, perempuan merdeka yang dinikah, statusnya masih hurrah, bukan barang milik. Jadi harus bisa membedakan. Jadi budak itu adalah statusnya barang milik, makanya sah untuk dijual. Kalau perempuan bukan, perempuan biasa bukan, makanya tidak sah untuk dijual. Gitu kan. Meskipun sama-sama barang fisik.
Gitu ya, harus bisa membedakan. Nanti jangan-jangan soalnya ada orang yang tidak ngerti hukum, jadi dia kemudian berbicara masalah hukum. Bahkan sempat ada tempo hari Pak Sam itu pernah nemu status di Facebook nih, dari orang materialisme istilahnya. Ya, orang materialisme itu kan agak sedikit condong ke arah sana-sana lah pokoknya, ke arah pokoknya pemikiran-pemikiran liberal lah kebanyakan. Mengatakan bahwasanya menyewakan budu itu bisa disewakan atas nama manfaat, harta manfaat. Itu kan orang gila kalau model kayak gitu, iya kan? Jadi dianggapnya bahwasanya kalau pelacuran itu termasuk sah karena termasuk harta manfaat katanya yang bagian budu. Nah, itu kan karena tidak punya. Mengapa mereka berpendapat seperti itu? Soalnya mereka nggak punya pedoman kalau hurroh itu bukan barang milik. Jadi mereka berpedomannya seperti itu ya sebab karena tidak punya pedoman di sini tadi. Jadi dikira kalau barang milik, jadi budak yang berstatus barang milik sehingga bisa dinikah oleh sayyid, bisa dijima oleh sayyid, itu disamakan dengan hurroh yang bukan barang milik yang bisa dinikah oleh siapa saja yang bukan mahramnya. Jadi kalau nggak punya batasan nanti jatuhnya bisa ke sana. Nah itu ya. Allahumma sholli al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.